Saya lanjutkan di slide ke-7. Di sini adalah law of diminishing return. Jadi ada hukum dia akan semakin menurun. Jadi pada titik tertentu dengan adanya penambahan tenaga kerja ini dia dan total produknya malah akan menurun. Tingkat kepuasan jasa untuk jasa ya dia akan menurun begitu. Contohnya ini dari 4 titik D ya. 4 ini sudah maksimal penambahan tenaga kerja, dia menghasilkan 14 total produk. Tetapi pada saat ditambah tenaga kerjanya menjadi 5, total produknya tetap di 14. Ditambah lagi menjadi 6, malah semakin menurun di 12 gitu. Di perusahaan akan rugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan ini lebih kecil daripada tambahan biaya. Kemudian ini terkait dengan fungsi penggunaan input variabel secara optimum. Ya, saya lanjut karena kita terbatas 5 menit saja. Ya, jadi ini ada penggunaan input variabel secara optimum ya. Jadi kombinasi labor dengan di sini ada marginal labornya, produk labornya, kemudian di sini cost, marginal revenue-nya terkait dengan cost di sini untuk produknya. Lalu ada fungsi produksi dengan dua input variabel, ada iso_quant dan iso_cost. Kemudian untuk iso_quant jadi terkait dengan quantity, modalnya ada beberapa titik dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang berbeda tetapi menghasilkan kuantitas yang sama. Contohnya di sini 3 tenaga kerja dan 1 capital, hasilnya sama dengan 6 tenaga kerja dengan 1 capital, atau 1 tenaga kerja dengan 4 modal dan 1 tenaga kerja dengan 5 modal. Ini berada pada titik yang sama, kita hubungkan. Kemudian layer berikutnya menghasilkan 28 quantity, layer berikutnya ada 36 dan berikutnya 40. Jadi semakin tinggi layer atau garis lengkungnya ini akan menghasilkan output atau quantity yang semakin besar. Semakin ke bawah, semakin kecil nih, paling tinggi sebesar 40, paling kecil 12. Dari beberapa garis iso_quant ini tadi, maka di manakah letak daerah relevan untuk produksi? Jadi ada di sini gambar daun ini, ada titik-titik perpotongan. Nah, disinilah adalah iso_quant-nya, daerah relevan produksinya. Gitu. Kemudian iso_cost ini dilihat dengan garis-garis yang ada titik yang menghasilkan cost atau biaya yang sama. Gitu. Nah, kemudian di manakah titik perpotongan antara kombinasi optimum terkait dengan biaya dan kuantitinya? Ada di perpotongan ini, iso_quant dengan iso_cost ya. Ada titik G, F, H, kemudian M, E, J, lalu ada titik D. Kemudian untuk slide ke-17 yaitu skala hasil atau return to scale. Nah, return to scale di sini ada yang tetap, konstan, meningkat, dan menurun. Yang tetap atau konstan di sini adalah perbandingan persentase penambahan tenaga kerja itu sama dengan persentase penambahan modal sama dengan persentase perbandingan dari output yang dihasilkan dengan sebelumnya. Misalkan ini tenaga kerja dari 3 jadi 6, kan kita gandakan ya, 2 kali lipatnya menjadi 6. Capitalnya juga 2 kali lipat dari sebelumnya. Lalu kuantitinya juga bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Sedangkan untuk hasil yang lebih besar dari 1 di sini bukan 2 kali lipat tapi 2 setengahnya dari sebelumnya. Jadi 100 sebelumnya 100 menjadi 300. Kalau yang kurang dari 1 tidak sampai 2 kali lipatnya. Di sini hanya 1,5 kali lipat dari sebelumnya.
100 menjadi